لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين ويجعلنا من أهل الخير مع أهل الخير، يبارك فينا وفي أولادنا أزواجنا ذرياتنا، يجعلنا من الذين اختارهم لخدمة هذا الدين ومن خير من استخدمهم على الوجه الذي يرضيه ربنا سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله. Kita hari ini insya-Allah belajar apa? La ilaha illallah, kitab hadis Syekhi. Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-Arba'in An-Nawawiyah, fin kitab? Kitab mana? Tadi saya kirim ya kan? Sudah kirim, oke. Al-Arba'in An-Nawawiyah. Seperti biasa muqaddimatul muallif itu, tapi kita biar langsung masuk ke buku. Mungkin kita kasih tentang fadilah langsung, fadilat yang hafal 40 hadis di muqaddimatul muallif itu, di buku, di awal buku Al-Arba'in Nawawiyah. Al-Imam An-Nawawi kasih berapa hadis riwayatnya dhaif. Yang pertama riwayatnya dhaif. Tapi fadilahnya maksudnya sama. Maksudnya sama seperti yang Rasulullah disuruh kita di dalam riwayat hadis. Di sini ada riwayat man hafidha ala ummati 40 hadisan min amri diniha ba'athahu Allah yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Barang siapa hafal 40 hadis, Allah Ta'ala hari kiamat menghidupkan atau terkumpul si fulan ini yang hafal dengan orang fuqaha dan ulama. Pasti karena dia hafal hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Juga fi riwayah ba'athahu Allah faqihan, wa fi riwayah wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan, wa fi riwayatin kutiba fi zumratul ulama wa syuhada. Itu Rasulullah mau atau ingin kita hafal berapa hadis dari Nabi Muhammad SAW. Hadis sahih, doa Nabi, nadharallahu wajha mri'in, nadharallahu, Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala atau semoga Allah Ta'ala kasih cahaya untuk orang yang hafal satu hadis dari saya. Terus hafidhahu, thumma wa'ahu, dia hafal, thumma ballaghahu, dia kasih tahu atau menyabar ilmu itu sama orang lain. Nadharallahu mri'an. Ini dakwah, doa untuk wajahmu hari kiamat jadi bercahaya, ya kan? Nadharallahu mri'an. Juga ada riwayat lain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyuballigh asy-syahidu minkumul ghaib. Yang dengar saya kasih tahu yang tidak ada atau belum dengar atau tidak bisa dengar. Itu semuanya masuk di dalam riwayat hadis tadi atau fadilat yang mau mengajar hadis. Kita biasa kalau baca hadis Al-Quran, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Khairukum, ya kan, di sini hadisnya apa? Yuballigh asy-syahid minkum al-ghaib, ballighu anni walau ayah. Nadharallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'a. Itu semuanya doa dari Nabi Muhammad SAW kepada orang yang hafal satu hadis. Dia apa namanya ini, tabligh atau mana tabligh Aisyah? Nasyarahu atau ballaghahu, menyampaikan, sampaikan ke orang lain. Ini kamus mutaharrik Aisyah, Masya Allah, alhamdulillah. Itu semuanya biar kita semangat hafal, biar kita masuk di doa Nabi Muhammad SAW. Pasti kalau saya mau doa sama siapapun atau ada yang bilang Syekh doain kepadaku, ya senang kalau saya doa. Apalagi kalau itu doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Naddarallahu mri'an. Itu lihat di sini di riwayat hadis, sami'a maqalati, Rasulullah tidak bilang 20 hadis, 50 hadis, walau satu hadis bisa masuk di doa Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau dia hafal 100, seperti sekarang ini buku Al-Arba'in An-Nawawiyah, dia hafal seperti Riyadhus Shalihin, apalagi kalau dia hafal Sahih Al-Bukhari, Muslim, itu pasti doa Nabi Allah Ta'ala terima. Naddarallahu sami'a maqalati fawa'aha. Tapi harus hafal sama karya, mengamalkan di hadis yang Rasulullah disuruh kita. Jangan hafal tapi seperti CD, ya. CD ini hafal Al-Quran, di dalamnya ada berapa tafsir, ribuan buku. Seperti Maktabah Syamilah, ini 12.000 buku di dalam satu aplikasi. Ya, kamu masuk atau tidak? Ya, ini CD tidak masuk. Kita di dunia kadang-kadang kita yang bakar. Tidak ada manfaat. Kalau orang mukmin atau muslim yang hafal hadis seperti itu, tapi tidak karya atau melakukan atau mengamalkan dari hadis itu bisa masuk seperti laptop atau CD atau seperti sekarang teknologi sekarang HP atau iPad atau tab atau lain-lain. Fawa'aha fa'addaha kama sami'a. Itu syarat Nabi Muhammad SAW. Yang hafal hadis dari saya harus sampaikan yang dia dengar. Jangan tambah, jangan kurang. Itu nanti kita belajar di buku, bukan di buku. Kalau kita sudah sampai itu syarat hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau mau dengar hadis atau mau mau riwayat hadis Nabi, syaratnya apa? Bagaimana saya hafal? Apa yang saya hafal itu di buku Mustalahul Hadis. Buku Mustalahul Hadis, ilmu khas. Kita kemarin di minggu kemarin kasih tahu ilmu hadis itu dua, ilmu riwayat dan dirayah. Riwayat yang kita ini belajar an Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW langsung. Tapi dirayah itu an fulan. Di ilmu riwayat dirayah itu kasih tahu bagaimana caranya hafal, bagaimana syaratnya, bagaimana ambil syarat sanad itu nanti kalau waktu insyaallah kita belajar. Oke, di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah setelah kasih hadis ini di mukaddimah pertama dia bilang ada berapa ulama sudah kumpul 40 hadis. Tapi mereka fi usuluddin, ada yang tulis fi usuluddin, ada yang tulis di fi furu' fiqh, ada yang tulis di tentang al-jihad, ada yang tulis tentang zuhud, ada yang tulis tentang adab, ada yang tulis khutbah Nabi Muhammad SAW, 40 hadis. Wa kulluha maqasid, itu baik semuanya hadis-hadis seperti itu baik. Terus saya pilih enggak, ini syamil. Apa itu syamil? Mana syamil Aisyah? Lengkap. Kenapa lengkap? Dia tidak fokus sama salat aja. Kasih hadis salat, hadis puasa, hadis tawakkul, hadis rizki, hadis zulm, jahat, hadis ada berapa lengkap. Yang lain itu mereka kasih judul hadis 40 hadis tentang salat. Berarti 40 itu semuanya tentang salat aja. Tidak masukin zakat, hadis yang tentang zakat. Tidak masukin hadis yang zuhud, tidak masukin hadis apa itu adab-adab. Imam Nawawi bilang saya kasih atau karya buku ini atau 40 hadis ini lengkap. Kita lihat ini hadis pertama yang kita belajar hari ini insyaallah tentang apa? Niyah. Itu bisa jelasnya luas sekali, tapi hadis yang kedua arkanul Islam atau arkanuddin. Hadis yang ketiga ada judul lain. Hadis yang keempat ada judul lain. Hadis kelima, 6 sampai selesai. Setiap hadis ada judul lain. Oke, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa altazimu fi hadzal arba'in. Syarat Imam Nawawi bilang saya pilih hadis yang sahih.
hadis yang sahih. Kenapa dia bilang seperti itu? Karena yang tadi karya buku tentang zuhud, tentang jihad fisabilillah, tentang khatab, ada berapa hadis sahih, ada berapa hadis dhaif, ada berapa masalah di antara hadis-hadis yang dia tulis. Di sini Imam Nawawi bilang saya sudah pilih 40 lengkap, dan mu'dhamuha paling banyak hadis itu dari Sahih Al-Bukhari wa Muslim. Wa adhkuruha mahdhufatul asanid. Saya ini lihat langsung an Amirul Mukminin yang di halaman pertama ini, an Amirul Mukminin. Dia tidak kasih haddatsana fulanun, haddatsana fulanun, haddatsana fulanun, haddatsana fulan an Umar bin Khattab, langsung dia langsung bilang apa? Haddatsana an Amirul Mukminin. Ini namanya mahdhufus sanad. Apa Aisyah? Dihapus sanadnya, tidak sebut sanadnya. Oke. Liyashula hifdhaha, biar gampang mudah hafal. Kalau kamu baca haddatsana fulan wa haddatsana fulan an fulan, itu mungkin susah. Tapi mubasharatan an Abi Hurairah, an Umar bin Khattab, an Abdullah bin Abbas, bisa hafal hadis, biar gampang hafal. Oke. ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى ثم أتبعها بباب في ضبط الخفي الفاقهة. Itu di akhir riwayat hadis dia kasih arti ini arti ini biar yang tidak faham bisa faham. Hadis pertama ini an Amirul Mukminin. Hadis ini innamal a'malu binniyat. Ini tentang ikhlas. Ya, itu yang kita lagi cari. Kita cari apa? Ikhlas. Kita ahli ikhlas atau tidak? Nah, setiap orang tahu diri sendiri. Setiap orang tahu diri sendiri. Subhanallah, ini Al-Imam An-Nawawi ikut Al-Imam Al-Bukhari. Kenapa Syekh Imam Bukhari? Imam Bukhari waktu dia karya buku Sahih Al-Bukhari, hadis pertama atau buku pertama di hadis kitab pertama di hadis Al-Bukhari itu mulai dari Babul Wahyi. Babu Bad'il Wahyi namanya. Babu Bad'il Wahyi. Gimana cara turun wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Itu di buku Sahih Al-Bukhari. Tapi hadis pertama, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Biar kita periksa niat kita. Kamu yang di sini kamu Syekh Faisal ngajar di sini, niatmu apa? Ya, periksa diri sendiri. Tidak usah bilang sama siapapun. Siapa-siapa. Enggak, sendiri. Periksa. Kamu hadir, periksa, periksa. Kamu hadir di sini, masuk Zoom, niatmu apa? Itu Syekh, itu kamu tahu diri sendiri. Mungkin bisa menipu saya. Niat saya mau belajar ilmu. Ya oke, mau belajar ilmu. Tapi kenapa? Biar mereka bilang saya orang alim. Wah, ini niatmu rusak dari awal. Niatmu apa? Saya niat seperti tadi. Rasulullah bersabda, ya barang siapa hafal 40 atau barang siapa diuballighu syahid, biar saya menyampaikan ke orang lain atau sampaikan ke orang lain, jadi wakil atau seperti wakil Nabi Muhammad SAW, bisa. Bagus. Niat bagus. Di sini lihat, ini hadis pendek, tapi di dalamnya Ahlul ilmi bilang hadis ini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka bilang apa? Thuluthul ilm. Al-Imam Syafi'i bilang hadis ini bisa jadi sepertiga dari ilmu. Sepertiga dari ilmu agama. Sepertiga. Thuluthul ilm. Kenapa? Karena kerjaan atau apa namanya, af'alul abd, perbuatan hamba itu tidak. Apa itu? Satu, di hati. Sayakun kasbul abdi yakunu biqalbihi wa lisanihi wa jawarih. Kasbul abdi itu membuatan hamba Allah Ta'ala tiga. Dari hati, seperti iman, seperti ini niatnya yang tadi. Wa lisanihi, seperti ucapan, ucapan syahadah, baca Al-Quran, zikir, tahlil, istighfar, takbir. Yang ketiga, bijawarihihi. Bijawarih, Aisyah jawarih ada untuk anggota. Bilbadan. Anggota. Badan juga, bilbadan.
seperti melakukan salat bagaimana caranya, harus ruku, sujud. Ini kerjaan ini hamba Allah Ta'ala di satu. Yang pertama niatnya masuk di mana? Di hati. Niatnya. Imannya itu di hati. Di depan manusia bisa bilang saya mukmin atau muslim. Tapi di hatinya tidak. Ini sebab mereka bilang hadis ini yang paling mulia atau bisa jadi sepertiga. Juga kala Abu Dawud juga bilang ini sebagian setengah ilmu agama. Karena semuanya kerjaanmu, lihat niatmu. Salatmu, niatmu dalam salat, masuk salat harus ada niat. Mau sedekah harus ada niat. Mau jual beli ada niat. Mau apa namanya melakukan sesuatu itu masuk di dalam niat. Niatmu apa? Jadi Imam Abu Dawud bilang ini nisful ilmi. Karena hukum paling banyak dari hukum syariah masuk di sini. Oke, innamal a'malu la ilaha illallah al-a'mal. Sebelumnya kita masuk langsung di riwayat hadis an Amirul Mukminin Abi Hafsin. Amirul Mukminin ini Sayyidina Umar bin Khattab. Paling pertama mereka kasih nama Amirul Mukminin. Amirul Mukminin. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq mereka kasih apa? Ayo, siapa yang tahu? Biar yang ngantuk bisa jawab. Siapa yang tahu? Mereka kasih apa? Khalifatu Rasulillah. Khalifatu Rasulillah. Terus Umar bin Khattab mereka mau panggil Khalifatu Rasulullah jadi panjang. Kasih Amirul Mukminin itu. Beda ya kan? Khalifah gampang masih dekat. Khalifatu Rasulillah itu Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Umar mereka mau kasih khalifah jadi dua kali khalifah Rasulullah. Bilang bagaimana kalau kita Amirul Mukminin jadi Amirul Mukminin. Itu yang paling pertama. Abi Hafsin. Al-Hafs itu Abu Hafsin Al-Hafs Asad. Al-Asad. Apa Asad Aisyah? Al-Asad? Singa itu Al-Asad. Abu Hafsin. Hari ini Aisyah di sebelah saya bantu saya kalau hukum ini. Tapi masih ngantuk ini satu mata ini. Oke, la malif ba'ad wala syai. Oke. Al-Hafs itu tadi apa? Singa. Sayyidina Umar, Abu Hafsin kunya di Umar bin Khattab. Dia punya anak namanya Hafs, enggak? Hafsah. Anaknya namanya istri Nabi namanya apa? Hafsah ya kan? Iya, Syekh Hafsah. Namanya Hafsah. Abu Hafsin Al-Asad itu beda. Mungkin ada anak laki-laki namanya Hafsin, enggak tahu. Enggak ada yang tahu. Tapi itu yang namanya Hafs Al-Asad. Dia kunyah. Apa itu al-kunyah? Dalam bahasa Arab al-kunyah itu kalau bilang abu atau Kalau awal kata sebelum atau ini saya manggil fulan ya Abu fulan, fulan. Ini namanya kunyah. Kunyah. Abu fulan, fulan. Fulana, fulan juga Muhammad. Ini kunyah. Tidak kasih namanya. Itu namanya kunyah. Abu Hafsin. Kunyatuhu. Radhiyallahu anhu. Kenapa kita kalau sahabah kita bilang radhiyallahu anhu, kita bilang rahimahullah. Ayo. Nah, siapa yang tahu kenapa? Kalau sahabat kita bilang radhiyallahu anhu, kita bilang rahimahullah. Karena Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran wasabiqul awwalun minal muhajirin wal ansar sampai bilang radhiyallahu anhum wa radu an. Jadi sunnah kita ikut Al-Quran. Allah Ta'ala meridai, oke, bagus, itu arti radhiyallahu anhum. Tapi kenapa bilang radhiyallahu anhu, tidak bilang rahimahullah, tidak bilang ghafarallahu lahu, tidak bilang apa namanya ini, qaddasallahu sirrah. Enggak, karena itu nas dari Al-Quran. Allah Ta'ala sudah meridai dengan orang sahabat semuanya.
semuanya. Terus Syekh ada fulan itu di dalam riwayat orang yang berzina, orang yang mencuri, ada hukum-hukum sampai Rasulullah melakukan hukum sama itu. Ya betul, sahih. Tapi itu umum sahabah. Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, radhiyallahu anhum, seluruh sahabat. Yang itu ada dosa, itu urusan Allah Ta'ala, bukan urusan kita. Sampai itu yang beda kita sama itu siapa? Sama Syiah. Syiah. Ya, dia enggak mau bilang radhiyallahu anhu. Kalau dia suka, bilang radhiyallahu anhu. Kalau tidak masuki radhiyallahu anhu. Dia mau berapa orang sahabat aja. Yang lain bilang ini mereka ada masalah sama Sayyidina Umar, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mereka enggak mau. Tapi Al-Quran bilang radhiyallahu anhum wa radu an, laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta syajara khalidina fiha abada, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Itu kita harus ikut Al-Quran. Radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar kan Abu Hasan radhiyallahu anhu, dia saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, sesungguh setiap perbuatan ini panjang sekali. Tergantung, perbuatan tergantung. Innamal a'mal. Innama itu adat hasr. Hasr. Apa hasr ya Aisyah? مش فاهمة حصر. تثبت المذكور بعدها وتنفي ما عدا. Binniyat, seluruh, atau ini sesungguh setiap setiap perbuatan tergantung niatnya. Saya mau pergi ke tempat fulan, niatmu apa? Niat saya apa? Saya mau salat. Oke, salat itu wajib, tapi niatmu apa? Oke, saya mau pakaian saya mau pakai baju. Niat kamu apa? Innamal a'malu, seluruh, ya kan? Al-amal bin niat, tergantung niatnya. Niat kamu bagus, Allah Ta'ala terima. Niat kamu tidak, itu na'udzubillah, Allah Ta'ala menolak itu atau tidak terima amalmu. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, laisa minal na'isin. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Bin niyat, jam' niyah. Apa itu niyah? Niyat di sini buku hadis sama di buku fikih. Niyah qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Qasdu syai'. Saya mau pergi ke masjid. Itu mulai niat pergi dari rumah. Waktu saya berangkat dari rumah ke masjid, niat saya apa? Saya mau salat, niat salat waktunya kapan? Waktu mulai. Jangan kamu bilang saya sudah pergi ke masjid, ini niat. Enggak. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Waktu kamu melakukan atau mulai kerja amal itu, niatmu apa? Terus kenapa Syekh tidak masuk niatmu dari sini ke masjid, tidak masuk niat salat? Kenapa tidak masuk? Ya, karena salat kita tidak boleh bergerak dari kapan, tidak boleh bicara, tidak boleh bergerak dari kapan. Setelah kita takbiratul ihram itu, tapi sebelumnya namanya azm. Sebelumnya azm. Saya mau di sini lagi tulis atau lagi ngetik mau ke masjid, itu namanya azm. Jangan bilang sudah masuk salat, niat saya sudah salat, pergi ke sana salatnya. Salatnya di awal kerja. Mau wudu, pergi dari sini sampai tempat wudu atau kamar mandi. Itu namanya niat? Enggak. Niatnya waktu kamu buka keran, mulai bismillahirrahmanirrahim, keran air mulai bismillahirrahmanirrahim, mulai cuci wajah, itu namanya niat mulai dari sini. Sebelumnya namanya azm. إنما الأعمال بالنيات جمع نية، وهي في اللغة القصد، وفي الاصطلاح قصد الشيء مقترنا بفعله، ومحلها القلب. محل نية itu القلب، محلها القلب. Jadi kita harus periksa hati kita.
Niat kita bagaimana? Niat kita bagaimana? Kalau salat, puasa, itu sebabnya yang kita jadi berapa tahun istiqamah, salat, ibadah tidak ada manfaat. Mungkin kurang niat. Ada niat yang paling tinggi, ada niat yang paling rendah. Niat salat kamu apa? Saya takut dari adab ini. Ya, setiap kali kamu melakukan salat sudah alhamdulillah selamat. Insya Allah mudah-mudahan tidak. Tapi saya mau tambah dekat, itu setiap kali rasanya beda. Setiap kali rasanya beda. Oke. Niatmu salatmu bagaimana? Di dalam niatmu bagaimana salat? Niat saya juga ikut pemerintahan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Oke, ini niatnya bagus. Ini niat bagus juga. Enggak, saya mau juga seperti salat Nabi Muhammad SAW. Sekarang bisa atau baru faham atau cari manfaat dari salatmu. Sedikit-sedikit harus niat kita tinggi. Yang paling afdal, jangan kamu melakukan yang wasallam. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat. Jadi kenapa itu mereka bilang hadis ini nisful ilmi atau sepertiga? Karena setiap kerjaan atau buatan diri kita membuat yang diri kita balikkan niat. Saya mau sedekah, niatmu apa? Saya mau salat, niatmu apa? Saya mau beli rumah, niatmu apa? Saya mau beli mobil, ya niatmu apa? Saya punya karya mau pergi pulang ke sana aja. Jadi dunia aja. Oke, niatmu dunia. Tapi enggak, saya mau biar cari rezeki halal, biar tidak minta-minta dari siapapun, biar a'fu nafsi minal haram, biar tidak ke tempat haram, biar ini niat bagus. Kenapa kamu beli mobil? Saya mau beli mobil biar manusia bilang, wah, di fulan punya duit banyak, mobilnya bagus. Jadi niatmu rusak dari awal. Innamal a'malu binniyat. Ini harus kita taruh di dalam kurung di setiap saat, setiap waktu melakukan ini. Innamal a'malu binniyat. Kalau kita jadi beriksa di hadis ini, innamal a'malu binniyat, mungkin berapa amal atau berapa buatan dari kita dari kemarin salah. Dari kemarin salah. Kan? Itu yang kita harus berhati-hati. Innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Ini hijrah. Pergi dari Makkah ke Al-Madinah. Itu ada riwayat, ada sebab. Riwayat Tabarani, rawahu Tabarani fi Mu'jam al-Kabir bi isnadihi an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala kana fina rajulun, di antara sahabat ada satu orang dia melamar ya, khitbah melamar sama perempuan. Oke, yuqal lahu Ummu Qais. Namanya rajulun khataba imra'atan Ummu Qais. Dia melamar perempuan namanya Ummu Qais. Ya kan? Fa'abat an tatazawwajahu. Dia enggak mau nikah sama dia sampai kamu hijrah dari Makkah ke Al-Madinah di awal Islam waktu Rasulullah hijrah, orang sahabat hijrah. Dia kasih syarat, kalau mau nikah sama saya, boleh hijrah dulu. Insya Allah kita ketemu di Al-Madinah, nikah di sana. Tapi niatnya dari awal, niat laki-laki itu apa? Saya mau biar bisa nikah sama perempuan tersebut. Ya, fahajara fatazawwajaha, fakunna nusammi muhajir. Dia pergi dari Makkah ke Al-Madinah, niatnya apa? Biar bisa nikah sama perempuan tersebut. Jadi niatnya apa? Bukan seperti sahabat, mereka takut mereka takut agamanya kurang atau fitnah dari Quraisy. Ini sampai mereka bilang kita
kasih nama Muhajir Ummu Qais. Dia hijrah pergi dari Makkah ke Al-Madinah bukan karena Allah Ta'ala, biar dia nikah sama perempuan tersebut. Itu amalnya atau kerjaannya atau buat orang tersebut sendiri, nggak ada yang tahu, dia sendiri sama perempuan aja. Tapi Allah Ta'ala atau Rasulullah kasih tahu dalam hadis. Ini lihat adab Nabi Muhammad SAW, tidak bilang sama dia, ini ada satu orang pergi dari Makkah ke Al-Madinah mau nikah sama perempuan. Enggak, itu susah. Tidak boleh di dalam syariat. Walau dia salah. Rasulullah kasih, barang siapa pergi dari sini ke sana untuk nikah sama perempuan, hijrahnya atau pahalanya itu aja. Langsung otomatis dia bisa paham, wah ini maksud saya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa di mana itu? Coba baca. Nah, ini jadi belakang saya, itu yang saya takut. Coba baca terjemahnya. Ya, Falah boleh. Itu yang ya saya harus pergi kemana? Ini ya Syekh. Sesungguhnya barang siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Oke, Dan barang siapa yang Oke, kita masih di sini. Belum. Kita masih di sini. Fahijratuhu ilallahi wa rasul. Fahijratuhu. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasul. Dia cari ridha Allah Ta'ala. Tiap kerjaan kita cari ridha Allah Ta'ala. Tapi benar atau tidak. Nah, itu kita bisa menipu manusia. Bisa. Tapi Allah Ta'ala ya'lamu ma fi sudur. Harus kita perhatikan. Hijratuhu ilallahi wa rasulih. Terus, waman kanat hijratuhu di dunia yusibuha. Dia pergi dari sini ke Makkah. Mau apa? Saya mau beli apa itu tasbih, namanya apa bahasa Indonesia? Subha. Tasbih. Mau beli tasbih, kopi, baju biar saya jual. Niatmu apa? Karena di sana di Makkah murah juga bagus, baju-baju atau kamis atau jubah, saya mau jual di sini dapat untungan atau maksab atau ribih banyak. Ya, jadi niatmu dari sini ke sana biar itu aja, ya biar itu sudah. Kalau kamu balik, pahalamu itu aja. Tapi enggak, saya mau pergi haji, pergi umrah. Pertama umrah. Setelah saya sampai di situ, lihat wah ada berapa ini seperti jubah itu cocok sama ikhwan muslim yang di Indonesia, boleh kalau saya beli itu bisa. Tapi niatmu dari awal apa? Allah Ta'ala mau umrah, mau haji. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها seperti tadi Muhajir Ummu Qais fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Artinya apa? Artinya pahalanya tidak dapat pahala. Tidak dapat pahala. Pahala sesuai niatnya. Kalau dia kurang, fahijratuhu ila Allah wa rasulih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Innamal a'malu binniyat. Kita ulang lagi hadis ini, saya sebut ulang lagi biar kita faham, biar kita baca yang di dalam cara yang bagus. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Amirul Mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برتزبة البخاري.
Ini nama Al-Imam Al-Bukhari, Abu Abdullah. Kunyahnya Abu Abdullah, anaknya namanya Abdullah. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, itu namanya, dan ayahnya, dan bin Ibn al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Wa Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj bin Muslim ibn al-Hajjaj bin Muslim al-Qushayri an-Naisaburi fi sahihayhima alladhina huma asahhul kutub al-musannaf. Itu buku yang paling sahih dari buku-buku hadis. Terus yang lain itu semuanya dhaif. Dia bilang bisa alladzina huma asah. Berarti bisa dari Musnad Ahmad bin Hanbal ada sahih, ada dhaif. Di sini kenapa dia bilang seperti itu? Karena mereka kasih syarat di buku-buku kita taruh hadis yang sahih. Kalau hadis hasan, hadis ada masalah di sanadnya, rawinya, kita tidak taruh. Jadi أصح الكتب المصنفة بعد كتاب الله تعالى. Yang sahih itu sudah kita tahu Al-Quran mutawatir. Yang tingkat yang kedua Al-Bukhari wa Muslim. Badan Al-Ummahat As-Sitt, badan itu nanti kita belajari insyaallah. Allah yataqabbal minna wa minkum. Nas'alullah an yusaffi niyatina, an yaj'alana wa iyyakum min ahli al-khair. Dari hadis ini mungkin kita bisa nastafid atau ambil. Yang pertama, isyaratun niyah. Niatmu harus ada niat di setiap pembuatan atau kerjaanmu. Iya. Niat bagaimana? Ya, sekarang kamu cari niat yang paling bagus, yang paling baik. Terus, Syekh, ada berapa niat? Bisa masuk berapa niat di dalam satu? Iya, bisa. Seperti kemarin ini, kita bilang saya mau masuk masjid. Mau masuk masjid. Terus baru wudu. Mau salat tahiyah masjid sama sunnatul wudu. Sama sunnat duhur. Atau waktu saya masuk. Bisa. Bisa, itu berapa niat. Kerjaanmu yang lain untuk dunia bisa. Saya mau beli mobil. Mobil untuk apa? Biar kalau saya pergi ke tempat kerja tidak butuh minta tolong dari siapapun. Biar saya pergi atau cari rezeki, biar saya ini ta'affuf minan nas, biar ini semuanya niat bagus semuanya. Alhamdulillah. Kenapa kamu pergi bawa mobil, beli mobil? Biar manusia lihat saya, kerjaan saya bagus. Ini niat buruk. Jadi jadi niatmu jadi buruk kalau biar manusia lihat harta saya, biar manusia lihat kerja saya, kasih mobil yang mewah. Ini harus berhati. Yang kedua, waktu niat. Waktu niat itu di sini apa yang di? Oh ya, sudah itu aja. Ini nanti. Waktu niat. Waktu niat kapan tadi bilang? Di awal apa? Ayo. Di awal yang membuat. Perbuatan sih. Di awal Perbuatan. Ya. Jadi salat niatnya di awal. Puasa di awal sebelum masuk salat subuh. Sampai kita tahu niat kita mulai dari setelah maghrib. Dari maghrib mulai. Nawaitu shauma ghadin. Sudah cukup. Saya enggak mau bilang seperti itu atau tidak ada niat dari situ sampai waktu sahur. Sudah, alhamdulillah. Awalnya ini sambil Imam Syafi'i bilang harus tiap hari ada niat. Tidak cukup dari awal bulan Ramadan. Saya bilang insya Allah nawaitu shauma Ramadan semuanya. Nah, Imam Syafi'i bilang enggak, itu seperti salat. Salat setiap 5 waktu, setiap waktu itu sendirian. Setiap waktu ada niat. Usalli fardhu dhuhr, usalli fardhu al-asr, usalli fardhu al-maghrib. Tidak cukup dari pagi nawaitu 5 salat hari ini. Enggak. Karena niatnya di awal. Zakat. Zakat kapan niat? Waktu kamu keluarin duit untuk zakat, itu zakat. Haji, jual, bai', syira, itu di awal. Halluha awalul ibadah. Takbiratul ihram, salat, al-ihram fil hajj, as-saum, takfir niyah qabla al-'uzm wa qabla al-fajr. Mahallun niyah, tempatnya itu al-qalb, tidak ada yang tahu.
fulan beli mobil, jangan kamu suudzon. Ini biar manusia bilang begitu. Mungkin niatnya bukan seperti itu. Niatnya saya nggak mau butuh orang-orang kasih biar saya malu atau alhamdulillah ada rezeki. Tapi kamu bilang, wah ini beli mobil biar kita bilang enggak. Karena itu hatinya, hati dia sendiri kita tidak bisa lihat. Wujub al-hijrah itu al-hijrah dari ardul kuffar ke ardul muslimin. Sekarang di zaman kita enggak, dia pergi dari tempat orang muslim ke tempat orang kafir. Kapan itu? Kalau ada yang ganggu agamamu, wajib hijrah. Saya tinggal di tempat itu tapi enggak ada yang ganggu agama saya. Ya, tidak masalah. Kalau ada yang ganggu agamamu sampai dibaksa sama kamu, ayo keluar dari agama Islam, itu wajib hijrah. Kalau enggak, tidak ada masalah. Terus wujub al-hijrah min ardil kufar, itu namanya hijratul amakin, tempat. Hajrul ma'asi, dia biasa maksiat, juga orang Indonesia alhamdulillah mereka biasa pakai hijrah. Setelah saya hijrah, sebelum saya hijrah itu sahih. Karena Rasulullah SAW qala laisal muhajir innamal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Innamal muhajir, orang berhijrah itu yang benar, yang tinggal amal tidak bagus yang dia melakukan sebelum taubat. Berarti sebelum taubat ini namanya hijrah. Tidak ke sana. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Terus ada hadis Syekh, ada hadis la hijrah qabla al-fath. Rasulullah bersabda seperti itu. La hijrah ba'da al-fath. Setelah buka Fath Makkah tidak ada hijrah. Itu khusus orang muslim di Makkah dan Al-Madinah. Tapi enggak, saya tinggal atau subhanallah kerjaan saya di tempat yang banyak orang kafir. Mereka ganggu saya. Harus saya hijrah, pergi dari tempat itu. ويفيد الحديث أن من نوى عملا صالحا فمنع من القيام بعذر قاهر من مرض أو وفاة أو نحو ذلك فإنه يثاب عليه. إنما الأعمال بالنيات. Sampai Rasulullah kasih tahu kalau ada orang muslim niatnya qiyamul lail, tapi subhanallah waktu bangun itu ada masalah sakit atau anaknya tiba-tiba jam 2 anaknya sakit, dia pergi ke rumah sakit jadi tidak bisa qiyamul lail. Tapi tadi niatnya benar, jujur. Dalam riwayat hadis Rasulullah SAW, Allah Ta'ala tulis pahalanya karena niatnya bagus. Cerita Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman bin Affan, Rasulullah bersabda, siapa yang bisa beli sumur ya di tempat fulan, yang beli sumur itu saya jamin dapat sumur di surga. Ada orang Yahudi dengar orang sahabat, karena sumur itu yang punya sumur mau jual tapi mahal, mereka tidak bisa beli. Ada orang Yahudi dengar itu, dia beli. Sayyidina Uthman bin Affan datang, sudah mau bayar. Mereka bilang sama dia, ada fulan yang Yahudi itu sudah beli. Dia sedih, ya orang Yahudi dapat pahala di surga, dapat apa itu? Dapat sumur di surga, gimana? Balik lagi ke Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasulullah, saya sudah dengarmu kemarin bilang gini-gini, tapi dari kemarin saya siap-siap duit mau beli sumur itu. Waktu saya pergi ke sana beli, ada orang Yahudi sudah beli. Rasulullah bersabda, niyatul mu'min khairun min amalih. Niatmu itu lebih baik dari kerjaan atau buatan itu orang Yahudi yang dia beli semua. Niyatul mu'min khairun min amalihi, maksudnya orang. Jadi harus kita perbaiki. Ulama bilang, barang siapa buka pintu niat, man fataha ala nafsihi niyatu khairin. Niyatu khair, pintu niat yang baik. Man fataha ala nafsihi niyatu khairin, fataha Allah lahu 70 baban min abwabi taufiq. Allah Ta'ala membuka 70 pintu taufik untuk kerjaanmu yang tadi kamu
atau yang niatmu baik. Kapan? Kalau baik, kalau niat baik. Terus kalau niat kamu tidak bagus, tidak baik, na'udzubillah, nasallahu salamah wal afiyah, wallahu a'lam. Ini yang saya bisa sampaikan. Juga ini buku, insyaallah, masya Allah, Falah dan Fathia siap-siap ini bawa file ini, bisa mereka kirim ke teman-teman ya kan, Falah. Ya, insyaallah kita belajar seperti ini. Jelasnya banyak, masih ada beberapa masalah di bawah ini, tapi kita baru sedikit-sedikit sampai paham. Insya Allah. Ada tambahan dari saya. Siapa yang siap mulai hafal? Ini kita seminggu satu kali. Seminggu satu kali. Saya tidak bisa dengar apa hafalan mereka, tapi dia hafal untuk dia sendiri. Kalau kita seminggu satu hadis bisa hafal sampai selesai. Yang bisa bismillah, biar masuk di dalam golongan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nadharallahu, nadharallah itu wajahnya jadi pantang kalau laki-laki cantik. Dan siapa itu yang hafal hadis Nabi Muhammad SAW. Kita mau masuk di situ, bismillah, mulai. Saya ulang lagi hadis ini. An Amirul Mu'minin, biar kata-kata kita hafal. An Amirul Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat, innama likulli imri'in ma nawa, man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري، أبو الحسين مسلم ابن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب. ini wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.